Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisiana dengan nomor induk mahasiswa 12030303130, kelas Hukum Tata Negara 4C. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi hukum konstitusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Adapun dari pertemuan 1 yaitu menyampaikan ekspektasi perkuliahan di semester 4 terhadap mata kuliah hukum konstitusi itu sendiri. Dan yang kedua, membahas mengenai konsep konstitusi. Asal mula konstitusi ini yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ia menjelaskan bahwa konstitusi pada zaman Yunani kuno sudah ada, namun tidak secara eksplisit dengan kalimat konstitusi. Yang kedua ada Yunani. Istilah konstitusi di Yunani ini berhubungan erat dengan prinsip res publica contitur dan semboyan prinsip legibus solotus est salus publica suprema lex, yang artinya substansinya ada hanya seorang pemimpin atau raja yang berhak memiliki kewenangan untuk membuat aturan sebuah undang-undang dasar yang berlaku bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga ada Romawi. Di Romawi dilatar belakangi oleh dominasi kaum gereja. Yang keempat ada Inggris. Peraturan di Inggris ini pertama kali adalah Constitution of Clarendon 1164 oleh Raja Henry pada Januari 1164 dan berbicara mengenai batasan kewenangan. Yang kelima ada Prancis, yaitu istilah di Prancis ini konstitusi disebut dengan constituer atau artinya ini membentuk. Dan yang terakhir ialah Belanda. Di Belanda disebut dengan grondwet atau wet yang artinya aturan dan ground yang artinya tanah atau dasar. Selanjutnya ada pendapat para sarjana mengenai konstitusi. Yang pertama ada Brian Thomson. Brian Thomson mendefinisikan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan untuk berjalannya suatu organisasi. Menurut Bagirmanan diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit bahwa konstitusi adalah kesimpulan kaidah yang mengatur tentang hubungan kenegaraan. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi juga mendukung hak warga negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan, fungsi, muatan, klarifikasi, dan prinsip dasar konstitusi. Adapun tujuan konstitusi antara lain yaitu pengaturan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua ada pengawasan kekuasaan atau controlling. Yang ketiga ada arahan penyelenggaraan kekuasaan atau tujuan kemaslahatan. Selanjutnya, fungsi konstitusi ialah sebagai jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Selanjutnya membahas mengenai muatan konstitusi. Yang pertama ada pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua ada struktur ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga ada pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Adapun klasifikasi konstitusi menurut K.C. Ware 1975 antara lain ada konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau tidak mudah berubah. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan negara kesatuan. Yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensil dan pemerintahan parlementer. Dan adapun prinsip dasar dari sebuah konstitusi aturan cita hukum atau ideal. Yang dimaksud ialah semangat, visi, misi, dan obsesi yang seringkali berhubungan dengan tempat dan di mana aturan itu dibuat. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yakni membahas mengenai sejarah konstitusi. Yunani merupakan salah satu wilayah yang menjadi pokok pemikiran dalam berbagai hal. Adapun beberapa pemikir dalam konstitusi yang dianggap memiliki kontribusi gagasannya dalam hukum konstitusi antara lain yang pertama ada Socrates, yakni pada masa ini sudah ada beberapa substansi pemikiran yang berkaitan dengan konstitusi. Yang kedua ada Plato, pada masa ini sudah ada substansi pemikiran yang sudah dibukukan atau dikodifikasi dalam bukunya yang berjudul Politeia atau The Republic. Yang ketiga ada Aristoteles. Pada masa Aristoteles ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul Politik yang menjadi awal mula konstitusi itu sudah ada sejak zaman Yunani purba. Adapun aliran-aliran konstitusi terdapat dua aliran. Yang pertama ada
Rule of the law atau Anglo-Sagon yang diperkasai oleh Avicii. Dalam aliran ini memahami bahwa hukum dasar tidak harus tertulis. Yang kedua ada aliran Rechtsstaat atau Eropa kontinental. Sistem aliran hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law. Selanjutnya ada dokumentari konstitusi. Terdapat beberapa dokumenter dalam konstitusi, antara lain ada Piagam Madinah 622, ada Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, ada Konstitusi Perancis 1791, ada Konstitusi Spanyol 1822, ada Konstitusi Norwegia 1844, dan Undang-Undang Dasar Belanda 1844, dan sebagainya. Adapun kedudukan konstitusi, antara lain yang pertama ada pembatas kekuasaan, di mana ada aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan atau tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua ada pengatur kekuasaan, artinya bahwa para penguasa akan mendapat kekuasaannya yang mana sebagai aturan main yang harus dipatuhi agar pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat sejalan dengan tujuan dari negara. Yang ketiga ada penyamaan hak asasi manusia, yakni artinya bahwa HAM ini sangat sakral dan harus dijaga. Ketika HAM ini dirampas, maka kedua poin di ataslah yang menjadi alat kekalnya, agar tidak terjadi kecacatan pada hak asasi manusia. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, yaitu membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Konstitusi ialah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Adapun asas-asas atau ciri-ciri dari sebuah negara hukum antara lain yang pertama ada asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada asas legalitas, yang ketiga ada asas pembagian kekuasaan, yang keempat ada asas peradilan yang bebas yang tidak memihak, yang kelima ada asas kedaulatan rakyat, dan yang keenam ada asas konstitusional atau hukum dasar. Terdapat 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama ada given atau pemberian. Given ini atau pengambilan ini ialah sebuah konstitusi tersebut diberikan oleh seseorang pemimpin atau seorang penguasa. Contoh negara yang menggunakan proses ini ialah Kaisar Jepang atau Oktroy. Yang kedua ada on purpose, yang mana konstitusi ini pembentukannya sengaja dibuat oleh masyarakat, negara, dan para petinggi pejabat negara. Salah satu negara yang menganut proses pembentukan konstitusi ini ialah Amerika Serikat. Yang ketiga ada revolution. Proses pembentukan konstitusi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau upaya-upaya fundamental dan menyeluruh. Adapun beberapa negara yang melakukan proses konstitusi dengan cara ini, yaitu Prancis pada tahun 1971, yang kedua ada Uni Soviet pada tahun 1917, dan Spanyol pada tahun 1932. Selanjutnya membahas mengenai Stat Fundamental Norm. Menurut Hans Nowinski, bahwa Stat Fundamental Norm didefinisikan sebagai landasan umum dari sebuah tatanan hukum undang-undang dasar. Menurut Hans Nowinski, ia mengatakan bahwa ada 4 poin penting dalam konstitusi. Yang pertama ada norma fundamental negara, kedua ada aturan dasar-dasar negara, yang ketiga ada undang-undang formal, yang keempat ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, dan selanjutnya ada ideologi. Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Yang ketiga ada norma. Norma ialah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilaksanakan. Selanjutnya pada pertemuan kelima, yakni membahas mengenai isi dan sifat konstitusi. Adapun pendapat para ahli mengenai isi konstitusi, yakni ada K.C. Ware. Menurutnya ada perbedaan konstitusi dalam bentuk negara, yakni dalam bentuk negara kesatuan. Isi konstitusi dalam negara kesatuan salah satunya adalah membahas struktural negara mulai dari kepala negara hingga ke bawah. Yang kedua, memuat hubungan kekuasaan, yakni trias politika, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, ada membahas hubungan negara dengan warga negaranya atau vertikal. Di samping itu juga dibahas mengenai hubungan warga negara dengan warga negara lainnya atau horizontal. Adapun negara federal, yakni memuat
memuat wewenang pemerintahan federal atau bagian yang membawahi beberapa negara bagian. Yang kedua ada memuat wewenang semua pemerintah bagian secara initiatif atau diatur dengan sedemikian rupa mengenai wewenang pemerintahan yang terdiri dari negara bagian. Adapun menurut Bagirmanan ada beberapa hal yang termuat dalam isi konstitusi. Yang pertama, memuat susunan dan organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas, wewenang, serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lainnya secara spesifik, dan membahas mengenai hubungan antar warga negara dan warga negara dengan pemerintah. Adapun menurut KCWR yakni memuat beberapa hal. Yang pertama ada kekuasaan pemerintah, yang kedua ada hak-hak yang diperintah, yang ketiga ada hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah telah diatur di dalamnya. Adapun sifat-sifat selanjutnya mengenai sifat konstitusi menurut Asyam Riyadi terdapat 6 hal. Yang pertama ada luas, fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua ada tegas, kokoh dan kuat, tahan untuk selama-lamanya. Yang ketiga ada realistis, berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada atau dasolen. Yang keempat ada idealistis atau impian atau disebut juga dengan dasain. Yang kelima ada konservatif atau dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental. Yang keenam ada progresif yakni daya penyesuaian pada pertimbangan masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi adalah bagaimana nilai-nilai keberhargaan atau pengakuan terhadap konstitusi di sebuah negara. Nilai-nilai konstitusi yang berkembang menurut Karl Weinstein adalah sebagai berikut. Yang pertama ada normatif. Normatif ini yakni penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya yang benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi ini ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. Yang kedua ada nominal, yaitu kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Yang ketiga ada semantik, yakni dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk atau formalisation dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Yang terakhir ialah pada pertemuan ke-7 yaitu membahas mengenai perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi ini terjadi ketika suatu nilai konstitusi yang tidak berlaku atau tidak relevan, maka adanya perubahan konstitusi. Adapun cara perubahan konstitusi, yang pertama ada revolusi. Revolusi ini merupakan suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap keberadaan suatu negara termasuk konstitusi. Yang kedua ada perubahan arti dari kalimat yang tetap atau penafsiran. Yang ketiga ada perubahan formal, yaitu perubahan yang dilakukan dengan pengubahan redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut. Yang keempat ada keputusan hakim. Contohnya negara Indonesia yang memiliki lembaga yudikatif disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima ada kebiasaan konstitusi yang biasanya membahas mengenai kultur. Selanjutnya yaitu membahas mengenai mendorong perubahan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada perkembangan peradaban atau revolusi industri ini perkembangan iptek. Artinya bahwa perubahan konstitusi akan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Yang kedua ada perang atau serangan eksternal. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Yang keempat ada negara kesejahteraan. Yang kelima ada pandangan masyarakat yang didasari kultur dari sebuah masyarakat atau negara. Selanjutnya ada amandemen formal. Pada amandemen formal ini pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid dengan tujuan bahwa konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Dalam pandangan sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian dan hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Selanjutnya ada cara perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Yang pertama ada fixed quorum of member and qualified vote. Yang kedua ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga ada sidang gabungan. Yang keempat ada oleh rakyat melalui referendum. Yang kelima oleh sebagian besar negara bagian. Yang keenam ada oleh suatu badan khusus. Selanjutnya bentuk-bentuk perubahan. Bentuk-bentuk perubahan ini ada
ada 2 poin. Yang pertama ada pengganti atau renewal, yaitu mengganti suatu konstitusi dengan konstitusi yang baru sehingga tidak menyisakan konstitusi yang lama atau total. Yang kedua ada perubahan atau amandemen, yakni masih menggunakan konstitusi lama namun terdapat hal-hal yang dirubah, terdiri dari menambahkan ketentuan, mengurangi ketentuan, dan mengubah ketentuan. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.